Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 2 akan menjelaskan pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam audit laporan keuangan. Yang anggota kelompoknya ada 2, Nabila Salsabila dan Safina. Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material SA 315 atau revisi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya merupakan landasan filosofi dan metodologi audit modern berbasis risiko. Revisi meningkatkan fokus pada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sistem pengendalian internal atau SPI, entitas dan penggunaan teknologi informasi. Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Metodologi pendekatan berbasis risiko. Auditor diwajibkan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang entitas dan lingkungannya, termasuk sifat entitas, operasi, struktur kepemilikan dan tata kelola, jenis investasi, struktur pendanaan, dan pilihan akuntansi, industri, regulasi, dan faktor eksternal lainnya, lingkungan persaingan, tuntutan pelanggan, perubahan teknologi, serta kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, tujuan dan strategi entitas, serta risiko bisnis terkait risiko bisnis yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Pemahaman sistem pengendalian internal SA 315 revisi menuntut pemahaman yang lebih rinci tentang SPI, tidak hanya pada tingkat umum tetapi juga pada tingkat komponen. Ini mencangkup lingkungan pengendalian, menciptakan suasana kesadaran pengendalian di entitas, proses penilaian risiko entitas, bagaimana manajemen mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis, sistem informasi dan komunikasi termasuk penggunaan teknologi dan proses pencatatan transaksi, aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan, pemantauan pengendalian, proses evaluasi efektivitas SPI. Pemahaman SPI ini memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi risiko inheren dan risiko pengendalian, baik pada laporan keuangan maupun pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Revisi SA 315 juga menekankan pada penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan asersi yang relevan dan potensi RKM signifikan. Identifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Penilaian risiko dan respon auditor berdasarkan pemahaman tersebut. Auditor melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada 2 tingkatan, yaitu pertama, laporan keuangan risiko yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi. Tingkat kedua, tingkat asersi risiko pada asersi spesifik. Auditor harus mengidentifikasi risiko signifikan, yaitu risiko memerlukan pertimbangan audit khusus untuk setiap RKM. Auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sesuai dengan sifat, waktu, dan luasnya, yang dapat berupa pengujian pengendalian atau prosedur substantif. SA 315 menjadi fondasi bagi SA lain seperti SA 540 dan SA 550 dalam mengidentifikasi risiko spesifik terkait estimasi dan pihak berelasi. Audit atas estimasi, akuntansi, dan pengungkapan terkait SA 540. Revisi 2021, audit atas estimasi, akuntansi, dan pengungkapan terkait mengatasi tantangan yang timbul dari semakin kompleksnya estimasi akuntansi dalam laporan keuangan yang seringkali melibatkan ketidakpastian tinggi dan pertimbangan manajemen signifikan. Sifat dan kompleksitas estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi adalah perkiraan jumlah moneter jika pengukuran yang tepat tidak dapat dilakukan. Contoh meliputi cadangan, kerugian piutang, nilai wajar, aset dan nilaibilitas, umur manfaat dan provisi. Karakteristik kunci estimasi akuntansi adalah ketidakpastian pengukuran. Hasil pengukuran seringkali tidak dapat dipastikan pada tanggal laporan keuangan. Subjektivitas manajemen estimasi sangat bergantung pada asumsi dan pertimbangan manajemen. Potensi bias manajemen risiko bahwa manajemen dapat sengaja memilih asumsi untuk mencapai hasil tertentu. Audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait pendekatan audit. Pendekatan SA500 berfokus pada 3 elemen utama, yaitu penilaian risiko. Auditor harus memahami bagaimana manajemen mengembangkan estimasi akuntansi, termasuk 1 metode dan model yang digunakan, 2 asumsi kunci yang mendasari, 3 data yang digunakan, 4 sistem pengendalian internal terkait proses estimasi, 5 peran ahli. Berdasarkan pemahaman ini, auditor mengidentifikasi RKM terkait estimasi, khususnya mempertimbangkan tingkat ketidakpastian pengukuran dan potensi bias manajemen. Keterkaitan dengan SA 315 sangat jelas dalam penilaian risiko ini. Respon auditor terhadap risiko yang dinilai. Auditor merancang prosedur audit lanjutan yang dapat mencangkup salah satu atau kombinasi dari 1. Menguji bagaimana manajemen membuat estimasi, mengevaluasi asumsi, metode, dan data yang digunakan manajemen, serta menguji efektivitas pengendalian manajemen. 2. Mengembangkan estimasi independen, membuat estimasi titik atau rentang independen untuk membandingkan dengan estimasi manajemen. 3. Meninjau peristiwa setelah tanggal pelaporan, mengevaluasi bukti audit yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan auditor. 2. Evaluasi hasil dan pengungkapan. Auditor harus mengevaluasi apakah estimasi akuntansi bersifat wajar dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan apakah pengungkapan terkait cukup memadai. Ini termasuk 1. Penilaian apakah estimasi titik manajemen wajar atau tidak, atau jika tidak, apakah manajemen telah memilih estimasi dalam rentang yang wajar. 2. Evaluasi indikator bias manajemen yang mungkin terjadi. 3. Memastikan pengungkapan yang memadai tentang estimasi asumsi kunci ketidakpastian pengukuran. Tantangan utama dalam pengaudit estimasi akuntansi adalah sifat subjektifnya dan ketergantungan pada perspektif. Auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi dan menggunakan pertimbangan profesional yang kuat. Relasi SA 550 Revisi 2021. Pihak berelasi menguraikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan hubungan dan transaksi pihak berelasi PB. Risiko inherent yang terkait dengan PB sangat tinggi karena potensi manajemen untuk melakukan fraud atau kesalahan penyajian material yang disengaja. Mengapa pihak berelasi menimbulkan risiko? Transaksi dan dengan PB memiliki karakteristik unik yang dapat meningkatkan RKM, antara lain kurangnya kondisi arm's-length transaksi mungkin tidak dilakukan pada harga atau persyaratan pasar yang wajar. Motivasi untuk manipulasi. Manajemen dapat menggunakan transaksi PB untuk memanipulasi kinerja keuangan atau menyembunyikan kewajiban. Kompleksitas identifikasi. Hubungan PB mungkin tidak selalu transparan dan sulit diidentifikasi. Pengungkapan yang tidak memadai, potensi untuk tidak mengungkapkan PB atau transaksi terkait secara lengkap. Representasi tertulis dan komunikasi. Auditor juga harus meminta representasi tertulis dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai identifikasi PB dan transaksi terkait kelengkapan pengungkapan.
Representasi ini menjadi bukti audit tambahan jika ditemukan indikasi fraud terkait PB. Auditor harus mempertimbangkan implikasi sesuai SA 240. Pihak berelasi tanggung jawab auditor berdasarkan SA 550. SA 550 mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan dan transaksi PB entitas ini melibatkan pemahaman tentang 1. Identitas PB entitas, 2. Sifat hubungan PB, 3. Jenis dan tujuan transaksi PB. Pemahaman ini diperoleh melalui pertanyaan kepada manajemen, peninjauan catatan entitas, dan keterkaitan dengan prosedur SA 315. Mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang timbul dari PB. Auditor harus menilai apakah hubungan dan transaksi PB menimbulkan RKM yang signifikan, baik karena fraud maupun kesalahan. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif. Prosedur ini dirancang untuk 1. Mengidentifikasi PB yang tidak diidentifikasi atau transaksi PB yang tidak diungkapkan oleh manajemen. Prosedur meliputi peninjauan file permanen, laporan pajak, notulen rapat direksi, konfirmasi bahan, dan lain-lain. Mengevaluasi akuntansi dan pengungkapan transaksi PB, memverifikasi bahwa transaksi PB telah dicatat dan diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 3. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang sifat bisnis transaksi PB, mengevaluasi apakah transaksi PB memiliki rasionalitas bisnis yang logis dan bukan hanya bertujuan untuk manipulasi. Prosedur dapat mencangkup pemeriksaan kontrak, perbandingan dan transaksi pihak ketiga, dan konfirmasi. Peristiwa setelah tanggal pelaporan SA 560 revisi 2021. Peristiwa setelah tanggal pelaporan mengatur tanggung jawab auditor sehubungan dengan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, serta fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor diterbitkan. Definisi dan kategorisasi peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu pertama, peristiwa penyesuaian. Peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk mencerminkan peristiwa ini. Contoh, penyelesaian kasus pengadilan yang menginformasi kewajiban yang ada pada tanggal laporan keuangan. Peristiwa non penyesuai, peristiwa yang menunjukkan kondisi yang timbul setelah tanggal laporan keuangan. Laporan keuangan tidak perlu disesuaikan tetapi harus diungkapkan jika material, contoh kebakaran pabrik, setelah tanggal laporan keuangan atau akuisisi besar. Prosedur audit untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat bahwa semua peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan telah diidentifikasi. Prosedur ini meliputi memperoleh memahami prosedur manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi. Inquiries kepada manajemen, bertanya kepada manajemen tentang adanya peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peninjauan catatan, mengulas notulen rapat dewan direksi dan komite relevan, laporan keuangan interim terbaru dan informasi relevan lainnya. Analisis proyeksi, membaca proyeksi kas atau anggaran terbaru. Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Tanggung jawab auditor terhadap fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor. Tanggung jawab auditor tidak berhenti pada tanggal laporan auditor. SA 560 membedakan 3 skenario. Fakta diketahui antara tanggal laporan auditor dan tanggal penerbitan laporan keuangan.
Jika auditor mengetahui fakta yang jika diketahui pada tanggal laporan auditor mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditor. Auditor harus mendiskusikan hal ini dengan manajemen. Jika laporan keuangan perlu direvisi, auditor harus melakukan prosedur audit atas revisi tersebut. Fakta diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan. Jika auditor mengetahui fakta yang signifikan setelah laporan keuangan diterbitkan, harus berdiskusi dengan manajemen dan meminta mereka untuk merevisi laporan keuangan. Representasi tertulis. Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen bahwa semua peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan yang telah disesuaikan atau diungkapkan. Keterkaitan dengan SA 570 revisi 2021 juga penting karena peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat memengaruhi penilaian kelangsungan usaha entitas. Kesimpulan, analisis mendalam terhadap SA 315 revisi, SA 540 revisi 2021, SA 550 revisi 2021 dan SA 560 revisi 2021 menggarisbawahi evaluasi pendekatan audit menuju model yang lebih berbasis risiko, proaktif dan komprehensif. SA ini saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.